Baiklah, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang modal Ventura. Anggota kelompok terdiri dari Lodi Romeldo dengan NIM 7311419034, Mario Triali dengan NIM 7311419035, Dwi Ayu Lestari dengan NIM 7311419039, Wanda Almira dengan NIM 7311419042, Adi Surah dengan NIM 7311419047, Desti Amris dengan NIM 7311419051, Wahyu Alfa dengan NIM 7311419088, dan Rohmat Syaiful dengan NIM 7311419126. Apa saja yang akan kita bahas dalam materi kali ini? Yang pertama ada modal Ventura, kedua ciri-ciri modal Ventura, 3 jenis-jenis modal Ventura, 4 sumber-sumber dana modal Ventura, 5 manfaat modal Ventura, dan yang keenam contoh perusahaan Ventura. Pengertian modal Ventura. Modal Ventura atau yang biasa disebut juga dengan Ventura Capital adalah salah satu jenis investasi yang pembiayaannya berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta dalam jangka waktu tertentu. Ciri-ciri modal Ventura: 1. Pembiayaan modal Ventura bersifat equity. 2. Modal Ventura bersifat investasi jangka panjang. 3. Modal Ventura bersifat risk capital. 4. Modal Ventura bersifat sementara. 5. Keuntungan berupa capital gain dan dividen. 6. Rate of return yang tinggi. Jenis-jenis modal Ventura. A. Berdasarkan cara pemberian bantuan. 1. Single tier approach merupakan perusahaan modal Ventura yang menghimpun dana dan mengelola dana yang diinvestasikan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usaha. 2. Two-tier approach. Two-tier approach pengelolaan modal Ventura yang melibatkan dua badan usaha terpisah, di mana yang satu sebagai perusahaan penyedia dana atau fund company dan yang lain sebagai perusahaan pengelola atau management company yang melakukan pengelolaan fund company yang bersangkutan. B. Berdasarkan cara penghimpunannya. 1. Leverage Ventura Capital. Leverage Ventura Capital modal Ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal Ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak disebut leverage Ventura Capital. 2. Equity Ventura Capital. Equity Ventura Capital modal Ventura yang bersumber dari suatu perusahaan modal Ventura dengan sebagian besar penghimpunan dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk disebut Equity Ventura Capital. C. Berdasarkan kepemilikannya. 1. Private Ventura Capital Company, perusahaan modal Ventura yang belum go public atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek. 2. Public Ventura Capital Company, perusahaan modal Ventura yang telah go public atau menjual sahamnya melalui bursa efek. 3. Bank Affiliate Ventura Capital Company, perusahaan modal Ventura yang didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana atau memang mempunyai misi khusus dalam hal modal Ventura. 4. Conglomerate Ventura Capital Company, perusahaan modal Ventura yang didirikan atau dimiliki oleh sejumlah perusahaan. Sumber-sumber dana modal Ventura. Pertama, sumber dari dalam perusahaan, diantaranya setoran modal pemegang saham, cadangan laba yang belum dipakai, dan laba ditahan. Sumber perusahaan dari luar, diantaranya 1. Investor baik perorangan atau industri, pinjaman dari lembaga perbankan, pinjaman dari lembaga asuransi, dan pinjaman dari dana pensiun. Manfaat modal Ventura. 1. Meningkatkan kegiatan dan potensi usaha.
Perusahaan yang diberikan suntikan dana akan menjadikan investor bukan sebagai penggalang dana saja, namun juga partnernya. Investor akan menjadi rekan bisnis yang membantu dalam banyak hal, seperti pengembangan ide, inovasi, atau hal-hal yang membuat bisnis berkembang lebih besar lagi. Oleh sebab itu, jika investor turut ikut serta dalam mengembangkan ide dan kegiatan perusahaan, maka kegiatan dan potensi usaha perusahaan akan meningkat. 2. Pemasaran produk lebih efisien. Perusahaan rintisan atau UMKM biasanya memiliki pemasaran yang belum maksimal karena adanya keterbatasan dana. Dengan adanya venture capital, kredibilitas perusahaan akan meningkat dan perusahaan akan memperoleh citra yang lebih baik sehingga akan berdampak pada pemasaran produk atau jasa yang lebih maksimal. 3. Likuiditas meningkat. Modal yang diberikan tidak membuat perusahaan harus membayar bunga atau angsuran hutang. Hal ini akan membuat modal bertambah dan bisa digunakan secara langsung sehingga likuiditas perusahaan tersebut akan meningkat. 4. Rentabilitas membaik. Perusahaan yang mendapat bantuan tidak hanya dibantu secara dana saja, namun dibantu secara sisi manajemen. Oleh sebab itu, perusahaan bisa meminimalisir biaya produk dan pemasaran sehingga perusahaan bisa meningkatkan rentabilitas. Contoh perusahaan Ventura, di antaranya PT Pertamina Dana Ventura, Cyber Agent Ventura, dan kurang lebih 500 startup. Kelebihan dan kekurangan modal Ventura. Kelebihannya di antaranya 1. Sumber dana bagi perusahaan baru. 2. Adanya penyertaan manajemen. 3. Kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal Ventura. 4. Dengan adanya penyertaan modal, perusahaan pasangan usaha dapat mencari bantuan dalam bentuk lain. 5. Perusahaan pasangan usaha mendapat mitra baru yang memiliki perusahaan modal Ventura. 6. Mendukung usaha kecil dan memperluas kesempatan kerja. Kekurangan modal Ventura. 1. Jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang. 2. Terlalu selektifnya perusahaan modal Ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha. 3. Kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal Ventura apabila menunjukkan kegagalan. Kasus dan analisis terkait modal Ventura. Suatu perusahaan pasangan usaha atau PPU berinisial B yang bergerak di bidang grosir kelontong, PPUB melakukan permohonan pembiayaan modal dalam 2 tahap. Tahap 1, permohonan pembiayaan sebesar 50 juta. Permohonan tersebut digabungkan dan kemudian digunakan sebagai modal usaha. Pada permohonan tahap pertama, pembayaran angsuran dan bagi hasil berjalan lancar sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama. Kemudian, PPUB mengajukan pembiayaan modal tahap 2 sebesar 200 juta kepada PT Sarana Surakarta Ventura. Namun, PT Sarana Surakarta Ventura hanya dikabulkan sebesar 150 juta. Pada pembayaran angsuran modal dan bagi hasil pada tahap 2, inilah mulai timbul masalah. PPUB baru membayar pengembalian dana dan bagi hasil sebesar 75 juta rupiah. Kondisi usaha PPUB mulai timbul masalah, baik dari prospek usaha maupun kondisi barang dan harga jual pasar yang menyebabkan PPUB berada dalam kondisi kurang sehat, sehingga membuat PPUB tidak dapat membayar angsuran dan bagi hasil. Setelah kurun waktu 4 bulan menunggak pembayaran, maka PT Sarana Surakarta Ventura mengeluarkan surat peringatan 1 atau SP1. Hal ini sudah merupakan bentuk kelonggaran bagi PPUB mengingat SP1 diberikan pada kurun waktu 2 bulan setelah PPU menunggak pembayaran. Ternyata, kemudian dengan adanya SP1 sudah membuat PPUB segera melunasi pengembalian modal dan bagi hasil kepada PT Sarana Surakarta Ventura dengan cara rescheduling atau penjadwalan kembali pembayaran pengembalian modal dan bagi hasil tersebut sampai dengan waktu yang telah disepakati pihak PPUB dengan PT Sarana Surakarta Ventura. Namun, kondisi ini menjadi suatu catatan khusus bagi PT Sarana Surakarta Ventura
untuk tidak lagi menyetujui PPUB apabila akan melakukan permohonan pembiayaan modal kepada PT Sarana Surakarta Ventura. Analisis kasus. Tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan PT Sarana Surakarta Ventura. 1. Memberikan surat peringatan atau SP. 2. Melakukan upaya somasi. 3. Melakukan sita jaminan. 4. Melakukan tindakan rescheduling, reconditioning, dan restructuring. Apakah lembaga tersebut telah melakukan upaya yang tepat untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya, lembaga PT Sarana Surakarta Ventura telah melakukan langkah yang tepat untuk menyelesaikan kasus modal Ventura pada perusahaan pasangan usaha tersebut. Dari berbagai bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh PT Sarana Surakarta Ventura, ternyata sangat memperkecil risiko penyelesaian masalah sampai pada tingkat pengadilan. Sehingga berbagai bentuk penyelesaian yang ada dinilai sudah cukup efektif diberlakukan di PT Sarana Surakarta Ventura karena dinilai memberikan keadaan yang win-win solution, mengingat apabila permasalahan yang timbul pada perusahaan pasangan usaha diselesaikan melalui pengadilan akan sangat menyita waktu, tenaga, dan biaya, serta belum tentu perusahaan pasangan usaha yang bermasalah akan mampu membayar tunggakan pengembalian modal dan bagi hasil. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat.